Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1007, sedikit terlalu tajam, terutama Li Ruoxi. Dia dan Ji Fei adalah suami istri, dan saat mereka bersama, Ji Fei pasti akan mengajukan beberapa permintaan yang buruk. Dia semuanya puas, semua orang mengerti. View, Ji Fei langsung tertawa, gulungan. Ketiga wanita itu mengumpat dengan marah pada saat yang sama. Ji Fei melambaikan tangannya pada ketiga wanita itu. Bagaimana kalau kita mementaskan drama bersama? Ketiga wanita itu tercengang. Drama apa? Mata Ji Fei melirik tubuh Kawashima Jizi. Aku akan berpura-pura menangkapmu, lalu mengancam grup Sanlengmu untuk memberiku uang. Kau tidak punya uang. Lalu, apakah kamu akan menemukan Gu Qingzong? Kawashima Jizi menatap Ji Fei dan langsung memotongnya. Ji Fei mengangguk. Anak ini bisa diajari, saya seorang wanita, bukan anak-anak. Kawashima Jizi berkata sambil mendengus. Ya, dia wanita yang mudah ditangkap. Ji Fei menggoda. Kawashima Jizi sangat marah hingga giginya gatal dan matanya terus berputar. Ji Fei, aku bisa menyetujui permintaanmu, tapi aku juga punya permintaan. Apa yang kamu inginkan? Kamu harus memberitahu istrimu bahwa kamu menyukaiku di depannya. Berpikir akan dipandang rendah oleh Ji Fei berkali-kali, Kawashima Jizi ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Li Ruoxi dan Seng Lingyun menatap Ji Fei bersamaan, dengan kebingungan di mata mereka. Mereka menatapnya, bertanya-tanya apakah dia akan mengatakannya dengan lantang. Jika ini dikatakan dengan lantang, Anda akan sepenuhnya dihukum. Ji Fei tidak menyangka wanita gila ini akan mengatakan hal seperti itu. Dia hanya menggelengkan kepalanya, hanya angan-angan. Anda, lebih mudah kalau kau tidak mau bekerja sama. Aku akan menelanjangimu dan meninggalkanmu di sini. Tidak ada sedikit pun rasa simpati di wajah Ji Fei, dan dia bahkan menunjukkan rasa jijik dan penghinaan yang kuat. Ji Fei, kau pantas mati, kau mempermalukanku. Kawashima Jizi tidak pernah menyangka bahwa dirinya tidak mempunyai status sama sekali di hati Ji Fei. Sudah diputuskan, nanti kita akan menipu Gu Qingzong dan memberikan 30 miliar lagi. Ji Fei tidak membantah dan membuat keputusan secara langsung. Dia bahkan langsung merogoh saku Kawashima Keiko dan mengeluarkan ponselnya, telepon. Kawashima Jizi menatap Ji Fei dan melihat tatapan yang sangat bertekad di matanya. Kau harus membiarkanku bertarung. Tentu saja, kalau kamu tidak menghasilkan uang, berarti kamu bajingan. Bagaimana mungkin aku tidak menghasilkan uang? Ji Fei berkata langsung. Kawashima Jizi melotot ke arah Ji Fei beberapa kali, melihat bahwa dia tidak mau berubah. Setelah ragu sejenak, dia diam-diam gembira dan langsung menghubungi nomor Gu Qingzong. Telepon itu langsung dijawab begitu berdering. Gu Qingzong berharap Kawashima Jizi akan membunuh Ji Fei, dan orang-orangnya sudah melaporkan bahwa anak buah Kawashima Jizi akan datang. Dia juga tahu bahwa Ji Fei dan Kawashima Jizi semuanya ada di Hotel Ningjiang, menunggu kabar baik. Nona Jizi, apakah ada kemajuan? Ji Fei meraih speakerphone dan berkata, kemajuan hebat, aku berhasil menangkap Kawashima Jizi. Ji Fei, apakah itu kamu? Ketika Gu Qingzong tiba-tiba mendengar suara Ji Fei, dia tertegun dan berseru. Pada saat ini dia berada di ujung yang lain, wajahnya sehitam dasar panci. Gu Qingzong, sekarang Kawashima Jizi ada di tanganku. Apakah kau ingin membebaskannya, atau kau ingin dia menjadi pionku? Ji Fei bertanya dengan tenang. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya melakukan hal yang sama seperti kamu,
Jifei berkata sambil tersenyum. Anda, tapi aku tidak akan menghabiskan uang untuk menyewa orang bodoh dan tidak berguna seperti Kawashima Keiko. Aku memutuskan untuk menggunakannya sebagai sandera dan membiarkan orang-orangnya membunuh beberapa orang. Kata-kata Jifei sangat halus, tetapi maknanya sangat jelas. Dia ingin memaksa Kawashima Jizi untuk mengirim ninja untuk membunuh Gu Qingzong. Ketika Gu Qingzong mendengar ini, ketakutan dan bahkan kegelisahan muncul di matanya. Sebenarnya dia tidak takut dengan para ninja itu, tetapi kalau mereka benar-benar bertarung sampai mati bersamanya, kekuatan mereka akan terpecah-pecah, dan akan semakin sulit baginya untuk membunuh Jifei. Dia mengutuk Kawashima Jizi dalam hatinya karena menjadi orang bodoh. Bagaimana dia bisa pergi sendiri untuk membunuh Jifei? Apakah kamu tidak melihat level dirimu sendiri? Saya begitu marah hingga gigi saya gatal, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Jifei, apa yang kamu inginkan? Beri aku 30 miliar, dan aku akan membebaskan Kawashima Jiko dan orang-orangnya. Anda, apa, kau pikir itu terlalu sedikit? Beri aku lebih banyak persetujuan, atau aku akan memberikannya padamu. Sebelum Jifei bisa melanjutkan bicaranya, dia sudah mengatakannya secara langsung. Dia benar-benar takut pada Jifei, dan tidak akan membiarkannya pergi sekalipun dia berada di jalan yang benar. Kalau tidak, dia akan menghadapi tuntutan lain dalam hidupnya. Tadi, karena dia menunda pembelian tanah di kawasan pengembangan, harganya langsung naik 20 miliar rupiah. Sungguh keterlaluan. Sekarang, 30 miliar itu hilang lagi. Gu Qingzong merasa hatinya penuh dengan kotoran dan dia ingin memuntahkannya, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, dia mendengus dingin, menahan semua amarahnya, dan mentransfer 30 miliar ke kartu bank Jifei. Setelah uangnya tiba, Gu Qingzong berkata dengan dingin kepada Jifei, saya harap kamu menepati janjimu dan melepaskan Kawashima Jizi dan yang lainnya. Kalau tidak, kita tidak akan selesai. Kulitnya telah robek seluruhnya. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada wanita tua dan jelek seperti dia. Biarkan dia pergi sekarang juga. Setelah Jifei selesai berbicara, dia menutup telepon dan menatap Kawashima Jizi. Kamu bisa pergi sekarang. Tubuh Kawashima Jizi gemetar saat ini. Apa yang baru saja dikatakan Jifei adalah bahwa dia sudah tua dan jelek. Ini sangat merangsang, ini menyakitkan. Dia menatap Jifei. Katakan lagi. Wah, Jifei tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menamparkan Kawashima Jizi keluar. Kawashima Jiko menutupi wajahnya dan tertegun di tempat. Bukan hanya dia, bahkan Li Ruoshi dan Seng Lingyun pun tercengang, mengapa Jifei memukul seorang wanita. Dan dia mengalahkan wanita yang baru saja membantunya menghasilkan 30 miliar. Baga, Jifei, kau pantas mati. Kawashima Jizi meraung, berbalik dan berlari keluar. Kemudian terdengar serangkaian langkah kaki yang kacau datang dari pintu dan kemudian menghilang. Jifei melihat ke arah pintu dan senyumnya melebar. Drama ini akan lebih realistis jika dimainkan dengan cara ini. Jika tidak, Gu Qingzong pasti akan curiga. Namun, tidak ada penjelasan yang diberikan kepada Li Ruoshi dan lainnya. Pada saat ini, Gu Qingzong telah menerima laporan dari bawahannya dan mengetahui bahwa Kawashima Jizi telah dipukuli, jadi dia meninggalkan hotel dengan marah. Suasana hatiku yang semula tidak senang karena menghabiskan uang 30 miliar, tiba-tiba membaik. Haha, Jifei, tidak apa-apa jika kau tidak bekerja sama dengan Kawashima Jizi, dan kau mencari kematianmu sendiri. Dia yakin Kawashima Jizi akan bertarung sampai mati dengan Jifei. Sebenarnya,
Kawashima Jizi tidak mengerti maksud Ji Fei saat ini. Dia sangat membenci Ji Fei di dalam hatinya sehingga dia memutuskan untuk membunuh Ji Fei. Inilah efek yang diinginkan Ji Fei. Hanya dengan cara ini, Kawashima Jizi dapat bertindak lebih meyakinkan di kemudian hari dan membodohi Gu Qingzong. Dia sudah mulai makan dengan suapan besar karena bahagia. Zhao Mengchen baru saja selesai mendengarkan laporan keuangan dan mengetahui bahwa grup Chen Fei mentransfer 160 miliar hari ini. Ditambah 10 miliar kemarin, total 170 miliar telah hilang. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya, dan dia bahkan terlihat sangat tenang. Di grup Chen Fei, Gu Qingzong memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika dia tidak melapor kepada Zhao Mengchen mengenai semua hal, dia dapat menyingkirkan grup tersebut sepenuhnya. Begitulah keadaannya sekarang. Setelah duduk diam di kamar untuk waktu yang lama, Zhao Mengchen mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Ji Fei dan menghubunginya. Pada saat ini, Ji Fei telah berpisah dari Seng Lingyun dan sedang dalam perjalanan pulang bersama Li Ruoxi. Setelah menerima telepon dari Zhao Mengchen, dia menghentikan mobil dan segera menjawab panggilan itu sambil tersenyum. Meskipun dia tidak tahu bahwa Ibu Huolei ini adalah ibunya sendiri, Zhao Mengchen, dia merasakan kedekatan di hatinya, bahkan suka mendengarkan suaranya. Ji Fei, apakah kamu tidak terlalu agresif? Suara Zhao Mengchen yang bingung terdengar dari ujung sana. Bab 1008, tantang bangsa naga. Ji Fei menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Saya juga membantu Huolei. Oh, Zhao Mengchen yang awalnya sedikit khawatir, tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengar kata-kata Ji Fei dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu menjelaskannya? Huolei memiliki manajer umum seperti Gu Qingzong di sisinya. Sebagai sekretarismu yang bertindak atas namamu, dia akan dibatasi dalam segala hal dan itu akan sangat sulit. Jika aku membantunya, bukankah ini belajar dari Lei Feng? Oh, Zhao Mengchen tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Ji Fei akan bersikap begitu sarkastis. Karena menurutmu begitu, mengapa aku tidak meminta bantuanmu saja? Ada apa? Apakah kamu mencoba membantu menyembuhkan Huolei? Jika itu masalahnya, jangan bicarakan itu. Aku benar-benar tidak dapat membantumu. Kalau tidak, aku pasti akan menyembuhkan Huolei. Ji Fei mengatakannya secara langsung. Zhao Mengchen terkekeh dan berkata, bukan itu masalahnya. Apa itu? Izinkan aku menikahkan putriku Huolei denganmu. Berdengung, Ji Fei merasa kepalanya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan ada suara dengungan di telinganya. Dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku tidak membutuhkannya. Ditolak saat itu juga, Ji Fei, jika kau menginginkan Huolei, aku akan memberimu grup Chen Fei sebagai mas kawin. Saya punya istri, bagaimana jika aku memberitahumu sebuah rahasia? Rahasia yang sangat penting, apa kau akan melakukannya? Zhao Mengchen terus merayu. Ji Fei tiba-tiba teringat apa yang ditulis ibunya dalam surat itu, dan dia sangat ingin mengetahuinya. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya, dan malah memegang tangan Li Ruoxi di sampingnya dan berkata, aku sedang berbicara di speakerphone sekarang, memegang tangan istriku. Aku tidak akan menyukai wanita lain selain istriku. Nada suaranya tulus dan penuh kasih sayang. Tubuh Li Ruoxi bergetar, kebahagiaan tampak di wajahnya, dan dia bahkan tanpa sadar menggenggam tangan Ji Fei dengan erat. Zhao Mengchen tidak menyangka Ji Fei begitu bertekad, agak tidak terduga, tetapi matanya penuh kegembiraan, dan dia bahkan merasa bangga. Bukankah dia pilihan yang sama dengan Ji Guanghui? Ji Fei, kalau begitu aku tidak akan mempersulitmu.
Tapi aku tetap berharap kau bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Huolei. Dia anak yang malang. Aku sungguh berharap kau bisa membiarkannya hidup sehat lagi. Ji Fei tertegun ketika Zhao Mengchen mengubah nada bicaranya. Tetapi dia tetap diam pada akhirnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Gu Qingzong telah menghabiskan banyak uang grup Chen Fei. Mungkin setengahnya. Jadi kamu harus berhati-hati. Jika tidak, masalah ini akan sulit nantinya. Ji Fei langsung mengerti bahwa ini memberitahunya bahwa Gu Qingzong tidak punya jalan keluar dan pada akhirnya dia hanya bisa bersiap untuk bertarung sampai mati. Dan apa yang dikhawatirkan Zhao Mengchen sebelumnya mungkin adalah Gu Qingzong ini. Baiklah, aku mengerti. Saat Ji Fei selesai berbicara, Zhao Mengchen sudah menutup telepon. Sudah ada sedikit rasa dingin di mata Ji Fei. Sekarang tidak ada jalan kembali antara Gu Qingzong dan yang lainnya. Semua orang bersaing satu sama lain sampai mereka melihat hidup dan mati. Li Ruoxi merasakan perubahan Ji Fei dan memegang tangan Ji Fei erat-erat. Keduanya saling menatap cukup lama. Dan akhirnya Ji Fei kembali memancarkan semangat heroik. Hati Li Ruoxi terasa hangat. Ji Fei yang seperti ini adalah Ji Fei yang paling sempurna di hatinya, dan Ji Fei adalah panutannya. Selama 8 hari berikutnya, semuanya sangat tenang. Acara terbesar adalah kompetisi seni bela diri. Banyak kontestan datang, dan seluruh kota Ningjiang menjadi sangat ramai. Semua tempat utama menjadi ramai dengan aktivitas. Sebagai sponsor terbesar acara ini, Gu Qingzong telah menjadi semacam selebriti selama periode ini. Namun, dia sangat cerdas dan tidak memiliki konflik dengan Ji Fei. Bahkan Kawashima Jiko dan yang lainnya tidak bertemu dengan Ji Fei. Semua orang tampak tertidur. Hari ke-9 adalah hari sebelum kompetisi seni bela diri. Ji Fei baru saja bangun ketika tiba-tiba mendengar suara-suara di lantai bawah. Dia berjalan turun dan melihat Feng Huang menunggunya di ruang tamu. Oda Miki dan Anzai Rika juga tampak cemas. Ada apa? Ji Fei memandang ketiga wanita itu dan bertanya. Feng Huang melangkah maju dan berkata, "Tuan, ninja nomor 1 dari negara yang Hiroshi telah datang ke Ningjiang bersama 10 ninja tingkat tinggi. Mereka mengancam akan menantang komunitas seni bela diri negara naga sendirian. Sekarang seluruh komunitas seni bela diri negara naga gempar." Ji Fei memandang Oda Miki dan Anzai Rika. Anzai Rika segera melangkah maju dan berkata, "Hirakawa Hiroshi adalah pemimpin dari 12 ninja tingkat tinggi dari negara yang salah satu dari 12 ninja tingkat tinggi. Akasaka, terbunuh olehmu terakhir kali. Sekarang hidup atau matinya Hiroshima tidak diketahui. 10 ninja tingkat tinggi yang tersisa semuanya ada di sini. Target mereka mungkin adalah kamu, Tuan." Oh, Ji Fei terkekeh. Oda Miki menatap Ji Fei dan berkata dengan khawatir, "Jangan ceroboh. Mereka sangat kuat. Jika mereka menyerangmu bersama-sama, kamu mungkin bukan lawan mereka." Feng Huang memandang Ji Fei. "Tuan, haruskah kita mempersiapkan ini? Apa yang sedang kalian persiapkan? Ini masalah antara komunitas seni bela diri negara naga dan para ninja mereka. Jika mereka berkonflik, seharusnya Balai Naga dan Gerbang Merah yang maju. Apa hubungannya dengan kita?" Feng Huang mengerutkan kening dan menatap Ji Fei, mengira dia salah dengar. Ini bukan karakter Ji Fei, tetapi tampaknya Ji Fei tidak berbohong. "Jangan khawatir tentang masalah ini. Beritahu orang-orang di bawah untuk melindungi barang-barang perusahaan kita dalam waktu dekat." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan naik ke atas. Ketiga wanita Phoenix tercengang. Saat Ji Fei berbalik, kemarahan muncul di wajahnya.
Siapapun yang menyinggung kerajaan naga kami akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka. Jika kau datang padaku untuk mencari kematian, maka kau harus mati. Pada waktu itu, di suite 777 Hotel Feng Xiang, suara merdu dari sitar terdengar. Lebih dari selusin orang berdiri di ruangan itu. Semuanya diam, seolah-olah mereka mendengarkan, atau lebih seperti tentara yang menunggu untuk berangkat. Bang bang bang, tiba-tiba, senar Guzeng mengeluarkan serangkaian suara putus, dan saraf semua orang langsung berada dalam keadaan tegang. Hahaha, tiba-tiba, suara tawa meriah terdengar di dalam rumah. Pria berpakaian putih yang duduk di depan Guzeng dan memainkannya perlahan berdiri dan berbalik. Halo, Hirakawa-kun, semua orang menyapa serempak. Dia adalah Hiroshi Hirakawa. Tingginya lebih dari 1,80 meter. Dengan tubuh yang tegap, dia tampak seperti dewa yang berdiri di sana, yang sama sekali tidak sesuai dengan Guzeng yang baru saja dimainkannya. Tetapi ini adalah faktanya. Jari-jarinya setebal tongkat kayu kecil, tetapi sangat fleksibel. Tatapan mata Hiroshi Hirakawa menyapu wajah semua orang. Apakah Longguo bereaksi terhadap surat tantangan itu? Tidak seorang pun berbicara, dan semua orang memandang Kawashima Jiko. Kawashima Jizi melangkah maju dan berkata dengan hormat, mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang keluar untuk bertarung. Pengecut, sekelompok pengecut, haha. Semua orang tertawa pada saat yang sama. Bagaimana situasi Gu Qingzong dari Chen Fei Group saat ini? Hiroshi Hirakawa terus bertanya. Dia sudah lama menunggu di bawah. Menunggu untuk bertemu denganmu, mendengus. Anjing ini benar-benar berinisiatif untuk bekerja sama dengan kita. Jadi kita harus memberinya kesempatan ini. Aku juga ingin membunuh Ji Fei sebagai hidangan pembuka. Hai. Semua orang setuju serempak. Kawashima Keiko penuh dengan kekhawatiran. Alasan mengapa orang-orang ini datang adalah karena 3 hari yang lalu. Bersambung.